Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Mari kita lanjutkan kuliah kita. Pada kesempatan pagi ini kita akan berbicara tentang teori negara yang digagas oleh Karl Marx. Saudara-saudara yang berbahagia, seperti saudara ketahui bahwa Karl Marx merupakan salah satu tokoh yang menganjurkan adanya konflik antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Hal tersebut dapat kita lihat dari buku yang ditulisnya yang berjudul dengan Manifesto Komunis, yang selanjutnya dalam pembahasan ini akan disebut dengan manifesto saja. Dan ada juga dari buku yang sudah sangat terkenal, yaitu Das Kapital, atau dari karya-karya yang lebih awal yang disampaikannya terhadap pendekatan yang telah dilakukan oleh seorang filsuf dari Jerman yang menjadi idolanya, yaitu Hegel. Saudara-saudara, dalam pandangan Karl Marx, negara dipandang sebagai suatu kekuasaan atau kekuasaan politik yang terorganisir dari suatu kelas tertentu yang bertujuan untuk menindas kelas yang lain. Selanjutnya, eksekutif atau pemegang kekuasaan dari negara yang modern dipandang sebagai sebuah komite, sebuah panitia, atau sekelompok orang yang mengelola kepentingan kaum borjuis selama itu bersama-sama dalam keseluruhan, mengumpulkan kapital, mengelola dan sekaligus menggunakannya untuk mengeksploitasi kelas-kelas yang lain di dalam masyarakat. Baiklah, saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Dalam salah satu pendapatnya, Karl Marx menyatakan bahwa periode perkembangan suatu masyarakat dari feodalisme, kapitalisme, kemudian komunisme. Karl Marx berpendapat bahwa transisi dari feodalisme menuju ke tahap kapitalisme merupakan sebuah penyesuaian kekuasaan dari negara atau kekuasaan politik terhadap kepentingan kapitalis yang sedang tumbuh. Sebagai gantinya, datanglah persaingan bebas, yang dalam teori kapitalisme, persaingan bebas itu merupakan ruh sebagai sebuah kekuatan dalam proses perubahan sosial. Persaingan bebas dalam hal tersebut disertai oleh susunan sosial dan susunan politik yang selaras dan serasi, dan oleh kekuasaan ekonomi serta politik dari kelas borjuis. Saudara-saudara, dalam pandangan Karl Marx, negara dipandang sebagai alat dari kelas kapitalis. Hal tersebut dengan jelas dapat kita lihat dalam bukunya Manifesto, yang menekankan negara sebagai alat dari kelas borjuis. Dalam bukunya yang lain, di German Ideology, saat membahas hak milik pribadi, dua orang tokoh komunisme, Marx dan Engels, menyatakan
bahwa kemunculan jenis hak milik pribadi ini berkaitan dengan kemunculan negara modern. Kelahirannya bersamaan dengan kehadiran kelas kapitalis, di mana proses penghancuran hubungan-hubungan kepemilikan prakapitalisme atau pada zaman feodalisme telah membuka jalan bagi negara modern untuk melayani kepentingan kaum borjuis. Saudara-saudara, dalam pendapatnya, Marx dan Engels dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah badan di mana para individu dari kelas yang memerintah mempertontonkan kepentingan mereka bersama. Sementara itu dalam bukunya yang lain, The Origin of the Family, Private Property and the States, Engels menyatakan bahwa negara modern merupakan sebuah alat eksploitasi terhadap upah kerja oleh kelompok kapitalis. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Pada slide ini akan dijelaskan bagaimana negara proletariat itu. Marx dan Engels berpendapat bahwa negara seharusnya merupakan badan yang dikuasai oleh kelas proletariat yang terorganisir. Dalam pandangan mereka, negara adalah kelas proletariat yang terorganisir sebagai kelas yang memerintah. Sementara itu, dalam pembahasannya pada transisi antara periode kapitalis dan periode komunis, Marx menyatakan bahwa transisi tersebut didorong oleh sebuah periode perubahan yang sifatnya revolusioner. Ini juga merupakan periode transisi politik, di mana negara merupakan kediktatoran proletariat yang sifatnya revolusioner. Saudara-saudara, marilah kita lihat bagaimana pandangan tokoh komunis yang berhasil mendirikan negara, yaitu Lenin. Dalam pandangan Lenin, kelas yang mengeksploitasi memerlukan kekuasaan politik dalam rangka untuk mempertahankan eksploitasinya itu, guna memenuhi kepentingan kelompok kecil yang tidak seberapa jumlahnya. Dan dalam waktu itu bersama-sama mereka menentang kepentingan kelompok mayoritas. Sebaliknya, pada sisi yang berbeda, kelompok yang tereksploitasi memerlukan kekuasaan politik dalam rangka untuk mengakhiri semua bentuk eksploitasi secara tuntas, yaitu kepentingan mayoritas rakyat dan menentang kepentingan kelompok minoritas. Siapa kelompok minoritas itu? Yaitu para pemilik tanah, para pemilik budak, dan kelas-kelas kapitalis yang lainnya. Saudara-saudara, dalam pandangan Lenin, negara adalah organisasi kekuasaan yang tersentralisasi, organisasi kekerasan yang bertujuan untuk menghajar perlawanan dari para penghisap, yaitu para tuan tanah, pemilik modal, kaum kapitalis, kaum borjuis, dan lain-lain, yang juga memiliki tujuan untuk memimpin mayoritas rakyat yang terdiri dari kaum tani, kaum borjuis kecil, kaum semi-proletariat, dan kelompok-kelompok minoritas mayoritas yang lain
dalam usaha untuk menjalankan ekonomi yang sifatnya sosialis. Saudara-saudara, pendapat Lenin ini dapat kita lihat kemudian menginspirasi bagaimana Lenin ini menjalankan kekuasaan di dalam negara yang kemudian bernama Uni Soviet. Uni Soviet tumbuh sebagai diktator proletariat yang secara tersentralisasi menguasai seluruh kekuasaan, seluruh potensi, baik potensi ekonomi maupun potensi politik yang dimiliki oleh negara untuk kepentingan partai. Jadi di sini dapat kita lihat transisi dari periode Marx yang dijalankan oleh Lenin yang telah mulai menyimpang dari kekuasaan politik yang seharusnya yang diabdikan untuk kepentingan kaum proletar, kemudian dialihkan untuk kepentingan partai dengan atau atas nama negara. Saudara-saudara, demikian pembahasan singkat kita tentang negara dalam pandangan kaum Marxis. Saudara-saudara, saya harapkan untuk membaca buku ditulis oleh Cernilo yang telah saya sampaikan dalam silabus mata kuliah ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas.